pernikahan dengan yang sekarang memblow up dengan RP atau dengan Rima. Kemudian benar juga telah terjadi talak dan tidak ada talak lewat BBM. Talak itu resmi, sah, saya sampaikan langsung dengan kalimat talak sharih. Kemudian benar anak itu adalah anak saya. Dan insya Allah saya akan tanggung jawab dunia akhirat. Saya yakin ibu-ibu di rumah ya, termasuk saya juga itu dari pagi sampai sore hari ini lihat yang VTK tadi itu ya sering ya. Karena memang baru press conference kemarin sore, kemarin malam gitu ya. Ustadz Aswan akhirnya mengomentari atau kan memberikan keterangan dari sisi beliau mengenai permasalahan yang sempat diutarakan oleh mantan istrinya yaitu Rima Idris. Dan saya Kak Rose hari ini juga akan menampilkan itu dan kita nanti akan telepon juga Mbak Rima Idrisnya untuk bisa juga memintai keterangan dari sisi yang lain lagi. Ini dia Rumpi No Secret. Wah. Oke, itu tadi tayangan yang pertama. Kita mau lihat lagi tayangannya? Oke, begitu ya. Kita akan teliti satu persatu ya. Kita akan telaah satu persatu bahasa yang digunakan oleh Ustadz Aswan. Berikut ini kita lihat lagi. Ketika hamil, saya sempat kok bikin susu hamil. Kemudian saya mendampingi ke rumah sakit kandungan untuk memeriksa kandungan. Kemudian di saat mau melahirkan, saya pun mendampingi untuk mencari kamar sebelum melahirkan. Untuk biaya kelahiran itu saya dari karunia dan rezeki Allah yang saya bayarkan. Dan itu saya salah. Anak saya itu sempat juga agak kuning tubuhnya, akhirnya sempat disinar. Dan saya harus pergi umroh, maka saya titipkan lagi sedikit rezeki saya titipkan, kemudian saya pergi umroh. Pada tanggal 22 Oktober 2015 atau kurang hanya seminggu sebelum berita kejam menyesatkan dan memojokkan saya itu, saya memberi nafkah. Oke, baik, itu adalah sisi pengakuan dari Ustadz Aswan. Yang pertama, kalau menurut beliau itu adalah bahwa memang menikah betul, bercerai betul, tapi tidak lewat BBM, melainkan disampaikan secara langsung dengan lisannya. Itu yang pertama. Kemudian soal apa lagi sih tadi yang agak beda juga? Masalah bikin susu hamil. Ya mungkin itu kadang-kadang itu namanya beda persepsi ya. Kalau perempuan tuh maunya oh ya perhatian tuh yang lebih. Kalau buat yang pihak yang lainnya, kalau buat laki-laki mungkin bikin susu itu suatu yang luar biasa ya kan. Perhatian luar biasa karena mungkin biasanya juga dia nggak pernah bikin susu ya. Begitu maksudnya kan berbeda persepsi mungkin ya kan. Terus apa lagi kita pikir membantu mencarikan kamar rumah sakit itu ya. Ya kadang-kadang mau melahirkan, terus habis itu membayar biaya persalinan. Ya kalau membayar biaya sesal, alhamdulillah memang harus begitu ya kan. Ya, tapi mungkin yang diharapkan oleh Mbak Rima itu beda. Barangkali itu masalah komunikasi ya. Jadi kita tanya sekarang ke Mbak Rima, bagaimana setelah Mbak Rima ini mungkin dari pagi sampai jam segini juga terus melihat tayangan press conference dari mantan suaminya. Sebetulnya apa sih? Barangkali mungkin ada yang kurang jelas juga di antara situ apa sebetulnya yang diinginkan oleh Mbak Rima. Betulkah Mbak Rima itu keinginannya hanya sebatas materi atau hal lain? Kita telepon Mbak Rimanya. Halo, oh ada VT lagi? Oh ada VT 2 lagi, ternyata masih bersambung. Kita lihat dulu yang berikut ini. Pertama, yaitu yang sekarang jadi istri saya, bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung. Kemudian menggendong anak saya. Setelah itu beliau memberikan ucapan selamat dan memberi kado.
Pada hari raya Lebaran 2013, istri saya juga menyempatkan untuk mengirim parcel melalui pengiriman. Yang ngirim pun masih ada sekarang orangnya. Kemudian istri pertama saya juga dengan saya ketemu di sebuah perbelanjaan untuk main dengan anak saya. Beliau yang menggendong dengan ditemani oleh susternya. Dan Umi juga, adik dan keponakan, pada Lebaran kemarin justru kumpul di Ancol, ketemu cucu, kangen-kangenan. Anak saya yang nomor 2 dari istri yang pertama itu pun menggendong adiknya. Oke begitu ya. Jadi kalau ada gosip atau kabar-kabar di luar yang berhembus yang mengatakan atau barangkali dari mulutnya Mbak Rima sendiri mengatakan bahwa ada permintaan juga dari istri pertamanya Ustadz Aswan untuk memintanya mundur dan itu menjadi salah satu alasan mengapa Mbak Rima meminta kejelasan dan akhirnya memilih mundur. Itu kalau dari sisinya Ustadz Aswan adalah orang datang kok pada saat habis melahirkan datang ikut menggendong bayinya yang baru lahir begitu ya. Tapi apakah Ustadz Aswan ada di situ kita juga nggak tahu. Apakah melihat langsung, apakah Ustadz Aswan mendengar, mungkin ada percakapan yang barangkali ya namanya juga kan komunikasi itu kadang-kadang akar menjadi banyak masalah kesimpang siuran gitu. Sekarang karena itu kita akan hubungi Rima Idris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ros. Iya Mbak Rima. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Mbak Rima. Iya Kak Ros. Udah nonton dong dari pagi sampai jam segini ya. Iya Kak Ros, aku udah nonton kok dari pagi. Dari ya. pagi. Oke Mbak Rima mungkin pertama nih kita mau telusuri satu persatu. Pak Ustadz Aswan mengatakan bahwa benar memang diceraikan tapi tidak melalui BBM. Beliau mengatakan bahwa secara langsung. Nah ini gimana tanggapannya? Nah gini ya Kak Ros, kalau aku kan orangnya tidak pernah, insya Allah selama ini saya kan tidak pernah berbohong ya, tidak pernah ingkar janji kan. Nah nanti kalau ustadznya statementnya seperti itu ya nggak apa-apa, itu kan hak beliau tidak mengakui. Tapi saya masih menyimpan kok bukti BBM-nya. Nanti kita bisa saksikan aja bersama-sama. Dan saya sebenarnya Kak Ros tertawa melihat tayangan tersebut karena tidak ada korelasinya sama sekali gitu loh dengan apa yang saya inginkan. Ya seperti dibikinin susu yang sekali lah ya, yang pernah menemani melahirkannya hanya sekali itu kok yang di blow up sama beliau. Tapi saya berterima kasih banyak dengan beliau karena sudah menemani saya melahirkan dan katanya membiayai persalinan saya. Oh terima kasih banyak ya. Terus kalau untuk yang lainnya ya nantilah kita bicarakan lebih lanjut Kak Ros. Tapi yang intinya adalah yang masalah BBM beliau tidak ada nanti kita lihat buktinya. Tapi mungkin gini, kita mau cross check untuk memastikan ya ke Mbak Rima. Setelah insiden kirim-kiriman BBM, ketemu lagi sempat bertemu lagi tatap muka langsung nggak sih Mbak Rima? Gimana kan? Setelah BBM yang memberikan keputusan itu, apakah Mbak Rima pernah bertemu lagi secara langsung dengan mantan suami? Pernah yang setelah talak BBM kan dia kan kemudian 6 bulan kemudian kan pernah datang ke rumah saya ngeliat anak kan 6 bulan kemudian ya? 6 bulan apa 1 tahun kemudian saya lupa deh Kak Ros. Pokoknya semenjak anak saya lahir ya dari yang dia di rumah sakit itu menemani saya itu dia kan sampai anak saya hampir berumur 3 tahun ini ya dalam waktu kurun 3 tahun itu dia mungkin ketemunya hanya 2 sampai 3 kali Kak Ros. Saya kan nggak pernah mengatakan beliau tidak pernah bertemu. Oh, betul, dan betul. yang diangkat oleh Ustadz Aswan tadi kan momen-momen ketika dia bertemu yang dia mengatakan anaknya menggendong anak saya lah memang pas ketemu gitu loh. Jadi jangan yang hal-hal seperti itu yang diangkat ke permukaan dong. Mbak Rima pada saat 6 bulan atau 1 tahun sesudah BBM itu bertemu mantan suami pernah menyampaikan sesuatu untuk memastikan bahwa ia talak sudah jatuh lagi atau enggak, cuma enggak ada komunikasi seperti itu? Oh, karena kan memang dari awal kan memang dia sudah mengakui itu, Mama. Karena kan 1 bulan kemudian dia berjanji memberikan kepastian kayak yang saya cerita ke Kak Ros kemarin kan. Enggak, maksudnya setelah BBM itu kan Mbak Rima bilang enggak ngomong apa-apa lagi? Enggak ada ngomong apa-apa. Waktu ketemu mau bertemu anak enggak ngomong juga? Nggak ngomong apa-apa lagi karena saya pikir talaknya udah jatuh, saya udah bukan istri dia lagi. Oh dia nggak ngomong memastikan seperti yang beliau katakan saya sudah menyampaikan secara langsung itu nggak ada? Bertemu pun saya sudah tidak
tidak mau bersalaman lagi dengan beliau gitu loh. Karena saya udah bukan muhrimnya kan. Oh, oke. Gitu. Tapi yang beliau mengatakan bahwa kurang dari 1 minggu memberikan nafkah sebelum kabar yang kejam, menyudutkan dan menyesatkan ya, itu. apa-apa lah, kan Ustadz Afwan pasti membela diri, nggak apa-apa. Kak Ros, nggak apa-apa beliau membela diri. Tapi ya ada, kan? memang kejadian itu ada, memberikan nafkah itu ada. Iya Pak, saya nggak mungkin berani, Kak Ros, kalau mau fitnah beliau saya bisa dipidana dong kalau fitnah. Kalau nggak ada bukti-bukti, siapa saya Kak Ros? Saya cuma wanita biasa yang meminta keadilan untuk anak saya, hanya itu yang saya inginkan. Oke. Buat apa kan memang selama ini saya hanya fokus saya untuk saat sekarang dan masa depan. Bukannya baik. masalah Masa melahirkan lalu. lah, masalah bikinin susu. Jadi yang harapan sekali Mbak doang Rima, lah, gitu loh. harapan Mbak Rima sebetulnya adalah bapaknya anak Mbak Rima ini supaya lebih sering datang untuk memberikan Itu saja. tatap muka langsung dengan anaknya, gitu ya? Iya, seperti janji-janjinya dia kan saya bilang, saya janji kepada saya, beliau ingkari bertahun-tahun itu nggak masalah. Saya udahlah itu masa lalu, Masa lalu. ya. Tolong yang janjinya kepada anak saya ditepati. Oke, gitu baik. loh, Kak Ros. Mbak Rima, kita akan ngobrol lebih seru lagi, lebih dalam lagi mungkin untuk Insya Allah, membahas Kak ini. Ros, Insya Allah besok ya Mbak Rima Insya Allah, ya. Kak Sampai Ros, ketemu, ya. terima kasih atas waktunya Mbak Ya, Rima. Oke, Assalamualaikum. makasih Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, baik. Nah, saya tidak sendirian hari ini, saya punya 2 teman saya, yaitu pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Melanie Ricardo dan Jose Serba. Ini pegangin perut gitu, ibu negara banget loh. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Kamu lagi. Itu sister kali ah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.